Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Berdesa. Mohon maaf, hari ini saya akan sedikit membahas hal di luar tentang desa, tapi saya tergelitik untuk mengomentari. Sebenarnya pada awalnya saya tidak tertarik untuk mengomentari hal ini, tapi karena sampai dengan belakangan ini beritanya masih muncul saja, masih dibahas di beberapa media, maka saya juga tertarik untuk berkomentar. Ini tentang camat di Sumatera Barat yang dicopot jabatannya. Ya, belakangan sih diberikan jabatan lain ya, karena melakukan catwalk di zebra cross. Yang lucu adalah alasan pemberhentiannya karena ada masukan dari salah satu organisasi yang menganggap bahwa camat tersebut dianggap melanggar norma dan adat istiadat setempat. Agak menggelitik saya sebenarnya. Kenapa? Karena camat ini merupakan PNS atau camat ini merupakan aparatur sipil negara. Jadi di sana aturan mainnya sudah sangat jelas bahwa tata cara pengangkatan dan pemberhentian seorang PNS dari jabatan itu juga sudah diatur secara rigid. Banyak yang beranggapan bahwa kewenangan sepenuhnya ada di kepala daerah. Iya, betul, karena kepala daerah merupakan pejabat pembina kepegawaian. Tapi sebagai pejabat pembina kepegawaian tentu saja kepala daerah juga tidak bisa seenaknya. Ya, artinya tetap regulasi yang mengatur itu harus diikuti atau dipenuhi. Nah, kalau kita bicaranya adalah norma adat istiadat, ya ini kan bisa jadi menjadi standar ganda ya. Kenapa? Karena penilaian seseorang itu tentu saja berbeda-beda. Kecuali norma-norma adat, hukum-hukum adat ini telah dibakukan menjadi hukum formal. Misalkan dalam bentuk perda. Ini jelas. Ya, seseorang dianggap bersalah, menyalahi norma atau menyalahi adat. Ini jelas. Tapi jika ini tidak dibukukan dalam bentuk formal, maka ya suka-suka orang saja untuk menilai. Nah, sekarang contohnya sendiri, Bu Camat ini diberhentikan karena dianggap melanggar norma, melanggar adat karena melakukan catwalk. Ya, kalau cuma sekedar catwalk, tentu kita punya penilaian berbeda-beda setiap kepala. Ada yang beranggapan bahwa itu tidak sopan. Tapi ada juga yang menilai bahwa tidak masalah, di mana melanggar normanya. Kan seperti itu. Jadi ini memang dilematis ya. Ya, seorang pegawai bisa begitu saja dilakukan pencopotan jabatan tanpa menilai kinerjanya. Ya. Harusnya yang menjadi pertimbangan adalah kinerja, prestasi, atau kalau kita ingin menghukum, ya tentu saja harus melihat pelanggaran yang dilakukan. Ya, pelanggaran yang dimaksud ini ya yang jelas diatur di dalam larangan pegawai negeri sipil. Kemudian dilema keduanya adalah bagi kepala daerah. Kadang-kadang memang kepala daerah ini ya karena kepala daerah merupakan jabatan politis, tentu saja ada pertimbangan-pertimbangan politis tertentu. Pertimbangan politis tertentu yang memang harus diambil, ya, tetapi juga hendaknya harus mempertimbangkan regulasi yang ada. Kalau saya melihat pencopotan Bu Camat di Payakumbuh ya kalau saya tidak salah, kemudian menjadi viral, lantas yang dilakukan kepala daerah selanjutnya adalah memindahkan, yang memberikan jabatan baru, ya saya pikir itu jalan tengah yang bisa diambil oleh seorang kepala daerah. Ya mungkin kalau nggak viral, Bu Camatnya nggak dapat jabatannya, tetap diberhentikan dari jabatannya. Nah, ini sangat tidak adil. Ya, jadi punishment by sesuatu yang
perspektif sekali gitu, subjektivitas sekali gitu. Jadi tidak objektif, tidak adil. Nah, mudah-mudahan ini tidak terulang lagi. Tapi ya mungkin masalahnya sudah selesai ya, karena Bu Camat juga sudah dipindahkan ke jabatan baru. Saya pikir tidak ada masalah. Tapi saya masih tergelitik untuk mengomentarinya. Saya yakin di daerah-daerah lain juga banyak hal-hal tersebut terjadi ya, pemberhentian seorang pejabat dari jabatan tanpa menilai kinerja, tanpa melihat pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai negeri tersebut, namun lebih melihat ke pertimbangan-pertimbangan politis, dan ini bisa saja merugikan seorang pegawai negeri sipil. Mungkin itu yang bisa saya komentari. Mohon maaf apabila ada pihak-pihak yang tersinggung, tapi saya pikir sah-sah saja berpendapat, dan saya mengatakan ini karena terpanggil saja, karena saya juga merupakan seorang camat. Kalau nggak salah Ibu Dewi ini merupakan senior saya. Mudah-mudahan masalahnya segera selesai. Demikian kurang lebihnya, saya mohon maaf dan dadah.